Assalamualaikum Teh Fatrah. Waalaikumsalam Teh. Gimana nih kabarnya Teh Fatrah? Gimana Teh? Alhamdulillah baik Teh. Oh iya tadi tidak ada suaranya ya Teh Fatrah, mungkin dikarenakan kendala sinyal di sini. Baik, kalau boleh tahu kesibukan Teh Fatrah akhir-akhir ini gimana aja? Mungkin karena saya sedang menjalani semester 6 dan apa namanya sedikit terkendala sih Teh karena tugas yang menumpuk dan kurangnya kayak kesadaran mengerjakan tugas kan kadang-kadang suka males dan lain sebagainya mungkin seperti itu Teh. Ya, oke. Boleh nggak agar kita lebih akrab gitu ya? Alangkah lebih baiknya Teh Fatrah memperkenalkan diri dulu. Nanti disusul sama saya. Iya, baik Teh. Perkenalkan, nama saya Fatra Barkia. Saya seorang mahasiswa di salah satu universitas yang berada di Tasikmalaya. Saya sedang menjalankan semester 6 mungkin saat ini. Mungkin seperti Oke. itu Teh. Oke, jadi lumayan padat ya jadwal Teh Fatrah. Oke, di sini saya ingin meminta izin kepada Teh Fatrah untuk izin merecord percakapan selama kita Zoom meeting ini. Oke, lalu untuk sesi coaching kali ini mungkin akan dilaksanakan beberapa sesi. Hal itu juga tergantung kepada perkembangan yang ada pada diri Teh Fatrah. Apakah dapat dimengerti Teh Fatrah? Dapat dipahami Teh? Sebelumnya apakah Teh Fatra sudah mengetahui coaching itu apa? Coaching itu seperti apa, bagaimana? Mungkin saya pernah mendengar kata coaching, tetapi saya tidak tahu apa sih arti dari coaching itu sendiri mungkin. Oke, balik baik di sini saya izin memperjelas ya secara singkat mengenai apa sih itu coaching. Nah, jadi coaching ini merupakan proses pembinaan di mana seseorang yang mempunyai tujuan untuk membantu memberdayakan orang lain, yaitu saya akan membantu Teh Fatra untuk memberdayakan diri Teh Fatra dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi dan juga perbaikan kinerja, perbaikan aktivitas Teh Patra begitu. Apakah dapat dimengerti mengenai sesi coaching ini? Iya dapat dipahami Teh. Jadi coaching ini adalah tahap pembinaan mungkin Teh untuk saya lebih baik lagi mungkin seperti itu Teh. Iya baik Teh Fatra, kan saya sudah menerima intake inform dari Teh Fatra sendiri dan saya mempunyai sudah tergambar lah ya permasalahan Teh Fatra ya. Teh Fatra kali ini tuh Teh Fatra merasa kecewa ya terhadap turunnya IPK Teh Fatrah. Oke, sekarang Teh Fatrah silahkan untuk apa ya namanya untuk memperjelas kembali mengenai permasalahan yang sedang Teh Fatrah hadapi. Baik Teh. Jadi permasalahan yang sedang saya hadapi yaitu semester kemarin saya mengalami IPK yang turun. Eh bagi saya mungkin itu merupakan hal yang teh di mana selama semester itu tuh tugas yang banyak pada tapi saya tetap menjalankannya dengan dengan semangat lalu mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh teh tetapi ketika saya mendapatkan hasil IPK-nya ternyata IPK saya turun dan di situ saya merasa kecewa sekali teh. Dan itu tuh mempengaruhi kegiatan belajar saya saat ini karena saya selalu berpikir bahwa untuk apa sih saya perfect mungkin secara kasarnya untuk apa sih saya perfeksionis untuk mengerjakan tugas-tugas tetapi melihat dari semester kemarin juga IPK saya turun jadi saya merasa bahwa semester ini tuh kayak ngerasa malas-malasan dalam mengerjakan tugas ya karena dari kesungguhan saya kemarin tuh ngerasa dikecewakan gitu teh untuk apa saya sungguh-sungguh tapi IPK saya malah turun padahal itu buat saya kecewa gitu teh. Jadi buat saya semester ini ngeganggu buat belajar sering kali berpikir bahwa
buat apa sih kemarin juga ngerjain, apa sih, dengan baik, sungguh-sungguh, istilahnya udah, semaksimal mungkin, tapi IPK tetap saja turun, mungkin seperti itu Teh. Oke, jadi baik, dapat saya simpulkan ya mengenai pemaparan permasalahan Teh Fatrah. Jadi Teh Fatrah merasa kecewa ya terhadap diri sendiri dan juga merasa pesimis terhadap apa yang sudah Teh Fatrah dapatkan. IPK yang telah Teh Fatrah peroleh ini tidak sesuai dengan usaha Teh Fatrah selama semester kemarin ya Teh Fatrah. Teh Fatrah sudah melakukan hal terbaik, selalu mengerjakan tugas dan lain sebagainya, tetapi IPK yang didapatkan itu tidak sesuai ekspektasi dan juga tidak sesuai dengan usaha Teh Fatrah. Lalu hal apa saja yang akan Teh Fatrah lakukan agar IPK Teh Fatrah ini tidak menurun gitu, tidak terus menurun? Ya, mungkin hal yang saya lakukan yaitu, apa sih namanya, ya lebih giat lagi belajar, mungkin, Iya, oke. eee Ya, mohon maaf Teh Fatrah, ada ada orang tua saya barusan. Iya, bagaimana Teh Fatrah? Jadi belajar dari semester kemarin itu bukan belajar dari hal sisi negatifnya saja, tapi belajar dari hal positifnya. Mungkin ketika saya, semester kemarin itu belum, apa sih namanya, belum, mengerjakannya dengan baik, mungkin semester ini seharusnya saya mengerjakannya lebih baik, bukan malah membuat saya itu semakin turun mungkin Teh, dan lebih giat lagi, untuk belajar. Oke, lalu bagaimana sih cara Teh Fatrah ini agar dapat bisa meningkatkan IPK dalam kurun waktu yang singkat, misalkan semester sekarang kan semester 6 ya. Nah, nanti semester 6 ini IPK-nya itu meningkat gitu. Cara apa saja sih yang harus ditanamin dalam diri Teh Fatrah? Untuk saat ini mungkin dalam manajemen waktunya, jangan sampai kayak, ngerjain tugas mepet deadline, belajar dari semester kemarin itu jangan belajar dari sisi negatifnya, tetapi dari sisi positifnya. Lebih apa sih, giat belajar, mungkin lebih banyak-banyak baca buku, mungkin seperti itu. Baik, mungkin Teh Fatrah sudah mempunyai tujuan tersendiri ya, target tersendiri untuk meningkatkan IPK-nya itu dengan cara Teh Fatrah sendiri, dengan cara yang lebih positif dan optimis. Oke, lalu mengapa Teh Fatrah ini masih kesulitan dalam meningkatkan IPK gitu? Apakah ada kendala lain yang Hal membuat Teh Fatrah merasa kesulitan gitu? hal atau kendala yang, saya rasa sulit itu, justru diri saya sendiri gitu Teh, dalam mengontrol waktu, dalam mengontrol, waktu belajar mungkin terutama, terus dalam mengontrol, apa sih, pikiran mungkin Teh, karena dari semester kemarin saya merasa dikecewakan, jadi, sulit dalam mengontrol pikiran saya ketika saya belajar kadang-kadang suka jadi, hal yang dilakukan yaitu kontrol waktu dan emosi mungkin seperti itu Teh. Oke, baik. Jadi yang menurut Teh Fatrah sulit ya itu jadi yang pertama dari diri Teh Fatrah sendiri karena sudah merasa dikecewakan ya Teh Fatrah. Jadi Teh Fatrah mulai pesimis terhadap kemampuan diri sendiri dan juga lebih banyak negative thinking-nya gitu. Lalu adakah cara lain agar Teh Fatrah ini dapat bisa memaafkan diri Teh Fatrah karena IPK Teh Fatrah itu menurun gitu. Mungkin caranya ada Teh. Oke, baik. Lalu adakah cara agar Teh Fatrah ini dapat mewujudkan impian Teh Fatrah yaitu dapat memperbaiki IPK Teh Fatrah gitu? Apakah ada? Ada Teh, mungkin dalam diri saya sendiri. Oke. Lalu adakah cara agar Teh Fatrah ini bisa memaafkan diri Teh Fatrah? Mungkin belum sepenuhnya Teh. Oke, belum sepenuhnya ya. Baik, lalu apakah ada yang ingin disampaikan lagi Teh Fatrah pada sesi coaching kali ini? Mungkin itu saja Teh, karena saya sudah ada saya sharing mungkin seperti itu.
Baik dari, pernyataan yang sudah saya, paparkan dan juga yang telah Teh Fatrah paparkan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa Teh Fatrah sekarang sudah dapat, menemukan, dan sudah, mempunyai target untuk kedepannya seperti apa agar Teh Fatrah ini dapat bisa menaikkan IPK-nya Teh Fatrah. Lalu jika dicukupkan, menurut Teh Fatrah dicukupkan untuk sesi coaching kali ini, maka saya akan tutup ya. Terima kasih telah hadir pada sesi coaching kali ini. Mohon maaf ya bila terdapat banyak kendala ya seperti tadi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh.